Persiapan on the bike. Jelajah Nusantara. Ini situ Seram apa ngerti? Sumba. Sumba. Kita kemana, Pak? Kita Nanti rencana ke Mesir. kita gas. Di pagi yang cerah ini kita menuju ke Pantai Kebo. Titik kumpul pertama kita ke Tumpak Lego di Kecamatan Ngerayun. Di sini kita akan ketemu Akamsi, Mas Dimas Purbo Laksono, Dwi Joyo Ngadirojo, Wonogiri PP. Ya, di sini kita akan ketemu Mas Dimas. Ini Mas Dimas. Kita lanjut perjalanan. Pagi ini cerah sekali. Kita menuju ke petilasan Mas Ariel Noah. Ini nggak tahu gimana ceritanya Mas Ariel ini bisa datang ke sini syuting video klip di sini kalau nggak salah. Kita nggak tahu ini kalau kata orang Jawa apakah beliau ini kapusan bakul keong, tapi dari ekspresinya sih kayaknya menikmati sekali jalan-jalan di Ponorogo. Nah, ini kita sampai di titik petilasan Mas Ariel Noah. Ini namanya Watu Semaur. Tempatnya masih di Kecamatan Ngerayun. Kita putuskan untuk lanjut. Di sini berhenti sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi. Stay tune ya, guys. Ikutin terus perjalanan jalan-jalan kita. Kita di sini mulai masuk ke perkampungan, jadi kita potong kompas. Sebetulnya bukan potong kompas ini, kita memperjauh jarak ya. Jadi kita lebih berputar-putar, cuman dengan view pedesaan yang sengaja memang kita cari. Nah, ini kita mulai masuk di kampung-kampung nih guys ya. Jalannya licin, double track, cuman ya kan ini musim hujan banyak lumutnya. Ini kita mulai masuk jalan-jalan kampung ya, jalan-jalan kampung yang konsentrasinya harus lebih ditingkatkan ya, karena double tracknya di sisi kiri kanannya beberapa agak dalam ya guys ya. Kita mulai masuk perbatasan Ponorogo Trenggalek. Ini Ponorogo sisi paling selatan kalau nggak salah ya. Jadi jembatan ini nih batasnya. Nah, ini sudah mulai masuk Trenggalek. Sinambi melatih reklek. Dan konsentrasi, soalnya sebagian treknya ini jeblongnya itu jeru. Nah,
Mas Dadang lagi berfokus pada trek ya, berkonsentrasi. Nah, ini gunanya bermotor itu salah satunya melatih ya sensor motorik dan sensorik gerakannya ya, terus refleks, terus konsentrasi, melatih fokus. Jadi bukan cuma motoran ya. Apalagi kita yang umur 40 ini biar terus terlatih ini, sinkron antara mata, otak, terus kapas gitu. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe Kita tiba di persimpangan masuk ke arah Pantai Kebo. Cuman yang kita tuju di sebelahnya Pantai Kebo ya, akses jalannya tidak bisa dilewatin mobil. Kita sudah beberapa kali kesini karena kalau benar-benar di spot Pantai Kebonya sekarang sudah padat ya, sudah ramai sekali, sudah banyak tenda-tenda, sudah banyak rekan-rekan dari ya mungkin YouTuber, selebgram atau TikToker yang bikin konten di sana. Jadi kita nyari yang sedikit lebih sedikit lebih sepi ya, cuman nggak sepi-sepi banget juga. Nah, sebelum kita masuk ke tetangganya Pantai Kebo, kita sempatkan dulu main air. Jadi dari sini kita bisa langsung akses ke sungainya ya. Sungainya ini cukup sebetulnya dangkal, cuman dia di batu-batunya itu berlumut, jadi ya lumayan harus hati-hati. Saya sempat jatuh di sini
HP-nya terendam juga, cuman nggak terekam di footage-nya, nggak ada sebetulnya di footage drone, cuman formatnya salah, line portrait dia, jadi nggak saya masukkan di sini. Ini keseruan kita nyebrang di sungai ya, batu-batunya banyak dan berlumut, ini yang bikin sedikit lebih sulit dari biasanya. Footage-nya tetap saya masukkan ya guys, ini cuman formatnya potret ya, jadi ya minimal tetap ada lah videonya ya, kesalahan teknis ini. Nah ini ketika saya nyoba menyusuri sungai dari sisi selatan dan mau nyebrang sini niatnya, itu tadi saya bilang batunya banyak dan berlumut, jadi benar-benar nggak dapat grip di situ. Ini tinggal sedikit nih kena batu gede airnya. Sini serunya, ini seru banget ini. HP pun kecemplung air nih di sini. Nah kita lanjut nih guys menuju tepi pantainya ya. Ya ini posisi jalannya itu seperti ini, jadi memang nggak bisa diakses untuk kendaraan roda 4 ya. Ini kita lewat pematang sawah ya, yang cuman dilebarin gitu pematang sawahnya. Ini full cor sampai nggak benar-benar sampai pinggir pantai sih ya, ada mungkin sekitar 50-an meter itu belum ada cornya. Di sini ya harus konsentrasi, ini melain dikit kuprak kita ya masuk sawah, nanti di Seneni untuk Pak Tani ini yang merusak. Nah ini footage-nya ada kesalahan teknis ya, formatnya memang niatnya nggak mau dibuat konten YouTube, hanya short saja, cuman ya biar sekalian lah kita masukkan ya, ada bayangannya. Nah ini habis di sini nih guys cornya. Nah ini sekitar 50 atau 100 meter ya, ini jalan tanah kan, kalau istilah ya sini sih galengan ini ya, jalan pematang sawah. Nah itu di sisi kiri itu pantai Kebo yang viral itu ya, itu udah full tenda. Ini setengah hari nih, jam setengah 12 kalau nggak salah, lagi panas-panasnya. Ini kita sekalian nostalgia ya, anak-anak 80 90-an kelahiran itu pasti inget banget nih. Perjalanan kita lanjutkan, kita balik arah nih, kita pulang karena mendung juga, cuacanya sudah mulai mendung dan banyak gemuruh geluduk ngono kae. Nah itu jadi kita putuskan untuk kembali. Kita berangkat terlalu siang sih sebetulnya, rencana awal sih dari sini kita terus ke arah pantai Blado ya, Blado Munjungan. Itu pengennya sih kita motor-motoran di pinggir pasir gitu, tapi next kita lanjut di episode berikutnya. Jadi ini kita putuskan untuk balik. Nah ini jalan yang tadi saya bilang galengan, itu memang jalannya ngerel ya, karena memang jalan tanah, jadi walaupun bawa motor dual purpose pun di sini juga tricky ya kalau kata orang sekarang. Salah sedikit ya itu tadi nyebrang sawah. Nah ini kita perjalanan pulang kembali ke kota tercinta, ke Ponorogo. Tetap ikuti dan subrek channelnya ya, walaupun dengan editing yang seadanya, dengan perekaman yang seadanya, kualitas gambar juga seadanya ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi referensi kalau pas jalan-jalan ke arah sini. Segitu aja guys ya, sampai ketemu lagi. Kita akan lanjut di minggu berikutnya perjalanan kita ke pantai Munjungan dan sekitarnya. Oke, dah.